Selamat datang kembali di mata kuliah Managing Information and Innovation. Kita masuk ke sesi yang kedua. Di sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang Digital Economy Fundamentals. Jadi teman-teman sekalian, secara lebih mudahnya barangkali kita bisa definisikan ekonomi digital itu sebagai aktivitas ekonomi yang dimungkinkan oleh atau bisa diwujudkan oleh adanya konektivitas digital, baik itu melalui internet, melalui mobile data, melalui IoT, artificial intelligence, blockchain, dan lain sebagainya. Dari konektivitas itu akan saling terhubung berbagai jenis manusia, berbagai jenis bisnis, berbagai jenis organisasi, termasuk di dalamnya berbagai jenis device atau perangkat dan data yang muncul dari aktivitas tersebut. Kemudian ekonomi digital itu juga memiliki ciri yang unik, yaitu mereka akan bersandar pada transaksi yang dijalankan secara online, kemudian juga akan bersandar pada platform digital, yang itu akan sangat berbeda dibandingkan proses-proses yang sifatnya konvensional atau proses-proses bisnis yang sifatnya analog. Kalau kita kulik lebih dalam, apa itu digital? Digital itu bisa didefinisikan secara khusus dengan dua karakter utama. Yang pertama adalah sifatnya yang reprogrammability, bisa diprogram ulang karena piranti digital pada dasarnya semua mengikuti von Neumann architecture. Kemudian karakteristik yang kedua adalah data homogenization. Jadi apapun yang kita hasilkan, baik itu berupa teks, gambar, suara, video, dan lain sebagainya, semua akan dikonversi sedemikian rupa menjadi kode biner 0 dan 1, sehingga sifatnya homogen. Kalau dua hal itu dikombinasikan, kita bisa lakukan apapun untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berbeda bila dibandingkan sebelumnya. Nah, teman-teman juga mungkin mengenal istilah Industrial Revolution 4.0 yang biasanya sering muncul di media dan lain sebagainya. Pada dasarnya, orang menggunakan istilah ini untuk menggambarkan situasi ketika revolusi digital itu mewarnai aktivitas keseharian kita. Di dalamnya ada pembauran atau pencampuran antara hal-hal yang sifatnya fisik, artefak fisik, dengan hal-hal yang sifatnya digital, hal-hal yang sifatnya cyber dan intangible. Di dalamnya kita mengenal teknologi yang mencampur adukkan kedua hal tersebut. Misalnya ada cloud, kemudian ada big data, ada artificial intelligence, ada IoT, dan lain sebagainya. Perpaduan dua hal itu akan menciptakan produk baru, layanan baru, model bisnis baru, organisasi baru, dan seterusnya. Banyak contoh transformasi yang sudah berjalan, misalnya kalau di sektor e-commerce kita mengenal Amazon, Alibaba, kalau di Indonesia ada Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya yang mengubah cara kita untuk berbelanja secara retail. Kemudian platform-platform media sosial yang sering kita gunakan mulai dari Facebook, Twitter, LinkedIn, sampai Bumble, Tinder, dan lain sebagainya mengubah cara kita untuk berkomunikasi dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian berkah dari pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, kita sekarang sudah familiar dengan remote work atau collaboration tools seperti Zoom, Slack, dan lain sebagainya yang mengubah cara kita bekerja saat ini. Kemudian teman-teman sekalian juga pasti menggunakan layanan streaming services ya seperti Netflix, Spotify, Disney Plus, dan kawan-kawan yang mengubah cara kita mengkonsumsi media. Kemudian kita juga memanfaatkan sharing ekonomi seperti Airbnb atau Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Semua itu mengubah cara kita menjalani aktivitas sehari-hari. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana peer-to-peer services itu berjalan, bagaimana resources itu diberdaya gunakan, kemudian bagaimana hal-hal tersebut bisa menciptakan market-market yang baru. Yang menarik adalah bahwa sektor pemerintah, sektor pendidikan, sektor non-government, dan lain sebagainya ternyata juga melakukan transformasi. Walaupun mereka menjalani transformasi itu dalam kecepatan yang mungkin tidak selalu sama, dengan dinamika yang juga tidak selalu sama. Lalu pertanyaannya kemudian adalah apa implikasi strategisnya? Yang jelas adalah bahwa perusahaan dan organisasi di era digital ini harus melakukan transformasi digital.
harus melakukan integrasi teknologi ke dalam berbagai macam aspek dan proses bisnis yang ada supaya mereka tetap kompetitif. Cuman pertanyaannya adalah how, bagaimana, dan in what ways, dengan jalan apa transformasi itu dilakukan. Karena hal ini yang mungkin akan sangat kontekstual, transformasi digital di sektor bisnis akan sangat berbeda dengan transformasi digital di sektor publik atau sektor pemerintah, kemudian transformasi digital mungkin di sektor manufaktur mungkin akan sangat berbeda dengan transformasi di sektor jasa. Yang jelas, transformasi digital ini akan memungkinkan barrier to entry yang semakin rendah, kemudian akan memungkinkan integrasi di level global, dan ini akan membuat incumbent atau pemain yang sudah ada sebelumnya, yang mungkin sudah mendominasi market, itu akan mengalami risiko terjadi disrupsi, kecuali mereka berubah atau beradaptasi. Hal lain juga yang menarik adalah bahwa di era ekonomi digital ini, data akan menjadi aset yang sangat penting atau sangat kritikal. Jadi organisasi dituntut untuk mengumpulkan dan menganalisis data, baik itu dari pelanggannya, dari masyarakat, atau dari operasional bisnis yang mereka lakukan, supaya mereka bisa melakukan inovasi dengan lebih cepat, kemudian menawarkan jasa atau layanan yang lebih terpersonalisasi. Yang juga menarik adalah bahwa data di era ekonomi digital ini akan menjadi sangat penting, tetapi juga sangat berbeda bila dibandingkan aset yang sifatnya fisik. Dibandingkan dengan aset yang fisik yang mungkin kelihatan, bisa dipindahkan, kemudian bisa dibawa, bisa dipinjamkan, dan seterusnya, aset digital berupa data ini akan menarik karena bisa dengan mudah di-copy, akan bisa dengan mudah diedit, dimanipulasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita juga perlu melihat misalnya terkait dengan etika dari penggunaan data, kemudian privasi yang mungkin melekat dengan data yang kita miliki, termasuk juga hal-hal yang perlu kita pertimbangkan terkait dengan penipuan, terkait dengan hoax, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi akses yang tidak terhindarkan dari ekonomi digital ini. Maka dari itu penting untuk melihat kembali apa itu ekonomi digital, apa aspek-aspek yang mendasarinya, dan bagaimana itu bisa sangat berbeda dengan ekonomi di era-era sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin Anda bisa pikirkan tentang satu sektor atau satu industri yang mungkin Anda kenal atau Anda familiar. Coba pikirkan bagaimana ekonomi digital itu mengubah kompetisi, mengubah persaingan dibandingkan di era konvensional sebelumnya. Lalu peluang-peluang apa atau ancaman-ancaman apa yang muncul dari perubahan itu. Sekian untuk video di sesi yang kedua ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Kita akan bahas tentang platform, network effect, dan standar.